Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Menurut Freddy Rangkuti, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Keputusan strategis perusahaan perlu pertimbangan faktor internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan maupun faktor eksternal yang mencakup peluang dan ancaman. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan penting untuk analisis SWOT. Manfaat analisis SWOT menurut Novia Widya Utami adalah 1. Bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang yang ada. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan. 3. Bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Keempat, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Langkah-langkah analisis data SWOT. 1. Melakukan pengklasifikasian data. Pada langkah ini, diklasifikasi faktor apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman organisasi. Dari pengklasifikasian ini akan menghasilkan tabel informasi SWOT. 2. Melakukan analisis SWOT. Tindakan membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal organisasi kekuatan dan kelemahan. Ketiga, dari hasil analisis yang dilakukan, kemudian diinterpretasikan dan dikembangkan menjadi suatu keputusan pemilihan strategi yang paling mungkin untuk dilaksanakan. Strategi yang dipilih untuk dilaksanakan adalah yang resiko dan ancaman yang paling kecil. Tips menyusun teori analisis SWOT untuk perencanaan bisnis. Ada 4 tips dalam menyusun analisis SWOT dalam bisnis, yaitu 1. Pahami dengan baik usaha yang akan didirikan. Kedua, setiap analisa harus dibuat secara detail agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi. Ketiga, tanyakan kepada orang yang lebih ahli ketika mengalami kesulitan. 4. Deskripsikan setiap poin dengan jujur. Contoh analisa SWOT dalam proposal bisnis kreatif. Berikut contoh analisa SWOT yang dikemukakan Karinov dan penggunaannya dalam sebuah bisnis pen bambu speaker. Bambu Speaker Dock merupakan produk aksesoris pengeras suara alami untuk smartphone yang terbuat dari bahan bambu yang didesain untuk dapat mengeraskan suara tanpa menggunakan listrik. Contoh analisa SWOT untuk produksi bisnis makanan. Berikut contoh analisa SWOT dalam proposal usaha makanan berbahan dasar singkong yang diinovasikan dengan varian rasa serta pemasaran kekinian. Cassava Castle merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan berbahan dasar singkong yang disajikan dalam cita rasa yang bermacam-macam. Menganalisis peluang usaha berdasarkan produk atau jasa. Ada 3 klasifikasi produk. Yang pertama, produk primer, penggalian SDA. Yang kedua, produk sekunder, pengolahan atau proses bahan baku. 3. Produk tersier, peralatan dan pelayanan jasa. Tujuan diadakan analisis terhadap jenis produk. 1. Memenuhi keinginan dan minat konsumen. 2. Memenangkan persaingan. 3. Meningkatkan jumlah penjualan. 4. Mendaya gunakan sumber-sumber produksi. 5. Mencegah kebosanan konsumen. Berdasarkan tingkatan atau levelnya, produk barang dapat dikelompokkan menjadi A. Inti produk, yaitu manfaat atau jasa inti yang diberikan produk barang tersebut. B. Wujud produk, yaitu karakteristik yang dimiliki produk yang berupa mutunya, corak atau ciri khas, merek dan kemasannya. C. Produk tambahan yang disempurnakan, yaitu menggambarkan kelengkapan atau penyempurnaan dari produk ini. 2. Berdasarkan karakteristik atau sifatnya. Berdasarkan karakteristik atau sifatnya, produk barang dapat dikelompokkan menjadi
A. Barang tahan lama, yaitu barang yang berwujud biasanya bisa bertahan lama dengan berkali-kali pemakaian. B. Barang tidak tahan lama, yaitu barang berwujud yang biasanya dikonsumsi atau satu atau beberapa kali. Terakhir, jasa, yaitu kegiatan manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dibeli. Berdasarkan pemakaiannya, A. Barang konsumsi, yaitu barang yang digunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dan tidak untuk dikomersilkan. B. Barang industri, yaitu barang-barang yang diproduksi untuk membuat barang lain atau menjalankan suatu organisasi dan suatu bisnis.